Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2056. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saroye, dia mengancam Fajar Arhad bermata 8. Dirinya adalah keturunan langsung dari klan Komodo. Bagaimana Fajar Arhad bermata 8 tidak akan membiarkan kakaknya tetap hidup di depan matanya? Saroye, dia saat ini mengeluarkan raungan, dan di saat raungannya bergema berdengung, di atas alisnya sebuah tanda menakutkan tiba-tiba muncul. Ayah! Kata Saroye, dia meraung bersama dengan raungannya. Aura luar angkasa yang menakutkan langsung ditransmisikan dari suaranya, dan dengan keras kekosongan di depan mata semua orang tiba-tiba bergetar. Dan seketika seekor binatang komodo yang memancarkan aura menakutkan berjalan keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya. Dan dalam sekejap secara instan itu mendarat di sini, dan kemudian duar. Ledakan. Ini adalah binatang komodo dewasa dengan sosok yang agung dan tersebar hingga ratusan juta kilometer. Ketika muncul, seluruh kehampaan alam semesta berguncang, nampak sangat sungguh menakutkan. Ayah! Teriak Saroye dengan buru-buru. Binatang komodo yang tiba-tiba muncul ini tak lain adalah ayahnya Saroye, Iwagura. Melihat binatang komodo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, mata Raja Arhad bermata 8 dan Meng Tianhui keduanya seketika menyusut. Tanda kehidupan. Keduanya melihat tanda di alis Saroye sebelumnya, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek. Karena ini adalah tanda garis keturunan unik dari klan Komodo. Tanda semacam ini hanya dapat diukir oleh anggota garis keturunan terdekat dari klan Komodo. Dengan menggunakan tanda kelahiran ini, maka Anda dapat menggunakan kekuatan garis keturunan untuk langsung mentransfer sebagian kekuatan tubuh dari kejauhan. Itu diteleportasi dari kehampaan, setara dengan bakat khusus klan Komodo. Jika tidak, bahkan beberapa ahli terbaik dalam semesta mungkin tidak dapat datang ke laut semesta selatan dari tanah air leluhur yang jauh dari klan Komodo dalam sekejap. Namun ada harga yang harus dibayarkan untuk mengaktifkannya. Tanda kehidupan ini tidak bisa diaktifkan begitu saja. Setiap kali diaktifkan maka itu berada dalam situasi hidup dan mati. Garis keturunan binatang komodo akan terkuras. Kerusakan pada binatang itu sendiri akan ada beberapa kerusakan bahkan pada intinya sendiri yang tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, keduanya tidak bisa untuk tidak melirik ke arah Saroye lagi. Orang ini memiliki karakter yang sangat benar. Dia tahu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Akan tetapi dia, demi Kaisar Iblis Darah, dia tidak takut kehilangan esensi kehidupan dan darahnya. Dan dia menggunakan tanda kehidupan, melakukan pemanggilan agar ayahnya datang. Apakah Anda bersedia membayar harga seperti itu? Setelah pemanggilan tiba, aura teror yang tak terlihat melanda dunia. Dia pertama-tama melihat situasi saat ini, lalu melihat ke arah Saroye. Wajahnya sangat jelek dan Saroye buru-buru menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan berbisik. Ayah, apakah kamu lupa bagaimana aku mengajarimu sebelum pergi? Kata Iwagura, matanya menghadapi situasi hidup dan mati. Kamu tidak boleh melakukan pemanggilan garis keturunan jika kamu tidak berdaya. Keadaan apa sekarang yang sehingga kamu harus memanggil ayahmu ini? Sang ayah merasa kecewa kepada anaknya itu. Ayah, hati Saroye sakit dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia jelas telah mengecewakan ayahnya dengan mengaktifkan tanda kelahiran dari klan Komodo. Jika ada anggota klan yang keluar untuk pelatihan, itu sama dengan mengesampingkan hidup dan mati. Meninggoy di luar karena tujuan dari kelompok etnis itu adalah agar seseorang tidak dapat menjadi benar-benar kuat tanpa mengalami kesulitan dan kematian.
Ibaratnya anak yang masih muda harus dipukul hingga berdarah sebelum akhirnya bisa melebarkan sayapnya ke angkasa. Akan tetapi sekarang... Oke, melihat ekspresi sedih dari Saroye, Iwagura mengerutkan kening. Mari kita bicara dulu apa yang terjadi di sini. Ayah, alasan kenapa aku memanggilmu bukan nyawaku dalam bahaya, tetapi itu adalah teman-temanku, kata Saroye buru-buru berkata. Apa, teman-temanmu? Iwagura menoleh, matanya tertuju kepada Pajra Arhat bermata 8, Meng Tianhui, dan Kaisar Iblis Darah yang sedang tertindas dan sedikit mengernyit. Apakah ini orang yang tertindas yang kamu bicarakan? Yah, benar ayah, kata Saroye berkata dengan tergesa-gesa. Orang ini adalah teman yang aku temui dalam perjalanan ini, karena aku ditekan oleh Pajra Arhat bermata 8 dari alam Buddha Matahari yang agung. Anak ini tidak bisa menutup mata ketika melihat temannya tertindas dan akan sekarat. Jadi anak ini cukup bijak untuk melindungi temannya, tidak peduli dirinya sendiri. Lalu seperti apa keturunan langsung dari marga Komodo itu? Jika kembali ke klan dan berbaring, itu sebabnya anak ini mengaktifkan tanda kehidupan dan meminta ayah untuk menyelamatkan temanku, dan juga minta ayah untuk membantuku, kata Saroye. Dia membungkuk secara dalam-dalam dan dia terdengar cemas. Oh, itu saja? Nada suara Iwagura sedikit melunak. Dia tidak menyangka bahwa Saroye memanggilnya karena ini, karena cinta dan kebenaran, bukan karena keserakahan akan hidup ataupun ketakutan akan kematian. Karena dia adalah temanmu, maka aku tidak akan duduk diam saja sebagai seorang ayah. Tubuh besar Iwagura bergetar hebat dan ledakan. Aura monster binatang yang menakutkan menyapu seluruh dunia dan tiba-tiba mengenai cahaya Buddha yang diaktifkan oleh Pajra Arhat bermata 8. Hentikan! Pajra Arhat bermata 8 wajahnya langsung berubah drastis dan serangkaian manik-manik segera muncul di tangannya, dan ada suara Sansekerta yang menakutkan pada manik-manik tersebut yang langsung memberkati penghalang cahaya Buddha. Pada saat yang sama dia hendak menangkap Kaisar Iblis Darah dan memegangnya langsung di tangannya. Kamu bocah kecil dari alam Buddha Matahari yang agung, beraninya kamu bertindak begitu lancang di depanku? Kata Iwagura. Dia menengus dingin, ekspresinya tidak berubah, aura besarnya sudah meledak dan penghalang cahaya Buddha yang mempesona itu terdengar suara raungan besar yang bergema di seluruh dunia, dan dengan keras penghalang cahaya Buddha yang diaktifkan oleh Pajra Arhat bermata 8 seketika meledak. Itu seperti cangkang telur, dan kekuatan cahaya Buddha yang awalnya menahan Kaisar Iblis Darah seketika menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar lahir langsung membawa Kaisar Iblis Darah ke dekat Saroye. Baiklah, biarkan temanmu menyembuhkan lukanya secepat mungkin, kata Iwagura meliriknya dan berkata dengan tenang. Aku, Saroye, kata Kaisar Iblis Darah. Dia menatap Saroye dengan tatapan kosong dengan ekspresi tidak percaya. Dia dalam keadaan putus asa sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa diselamatkan. Kaisar Iblis Darah, tolong sembuhkan lukamu dengan cepat. Jangan katakan apapun lagi, kata Saroye. Dia mengangkat tangannya dan sebuah buah langsung muncul. Itu adalah buah suci penyembuh yang muncul di depan Kaisar Iblis Darah. Dan buah ini dapat menyehatkan tubuh dan jiwa, dan dengan cepat itu dapat mengisi kembali tubuh dan jiwa yang sebelumnya rusak. Kaisar Iblis Darah melihat buah suci kehidupan di tangannya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Saroye akan melakukan untuknya sejauh ini untuk dirinya sendiri, dan sebenarnya itu akan memakan biaya yang sangat besar. Belum lagi yang lainnya, mengaktifkan tanda kelahiran saja pasti itu telah menghabiskan sejumlah uang milik dirinya. Kaisar Iblis Darah sedang berpergian di laut alam semesta, jadi tentu saja dia bukanlah seorang pemula yang tidak tahu diri, yang tidak tahu apa-apa, dan tidak perlu dikatakan lagi. Kemudian Saroye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita bukan saudara dalam hidup dan mati, kamu dan penguasa kota Jinhu telah membuat keputusan. Karena aku, jika kamu secara langsung mengkhianatiku, secara alami aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu.
Tapi karena kamu belum mengkhianatiku sampai saat ini, maka aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Karena ini adalah prinsip dalam hidupku sebagai binatang buas, kata Saroye. Mendengar itu, Kaisar Bisdarah menatap Saroye dengan tatapan kosong. Dia memegang buah suci penyembuh di tangannya dan mengangguk sedikit. Meskipun Saroye mengatakan demikian, hatinya masih terasa berat. Dia tidak sombong dan sedang mengambil buah kehidupan suci itu. Seketika napas kehidupan yang melimpah dengan cepat menyebar ke dalam seluruh sel di tubuhnya, dan Kaisar Bisdarah segera mulai memulihkan tubuhnya. Hahaha, binatang komodo kecil ini cukup penyayang dan soleh. Dalam kehampaan dimensi tinggi, Kaisar Kuno dan Kincen semuanya menonton adegan ini, termasuk transmisi suara Saroye yang semuanya diblokir oleh mereka di tempat kejadian. Namun di tempat dimensi tinggi itu terdengar jelas tanpa ada halangan sedikit pun. Melihat perspektif dimensi rendah dari perspektif dimensi tinggi itu seperti seseorang yang melihat melalui botol kaca untuk melihat semut di dalamnya. Sangat jelas terlihat. Akan tetapi semut tersebut sama sekali tidak dapat merasakan bahwa ada makhluk yang jauh di atas mereka saat ini yang sedang mengamati setiap gerakan mereka. Pada saat ini, setelah pemanggilan menyelamatkan Kaisar Iblis Darah, matanya langsung beralih kepada Pajra Arhat bermata 8 dan Meng Tianhui. Pajra Arhat bermata 8 menatap Iwagura dan berkata dengan marah, "Apa maksudmu?" Iwagura pun memandang Pajra Arhat bermata 8 dan berkata dengan tenang, "Kalimat ini seharusnya menjadi pertanyaanku padamu. Di mana Anda, alam Buddha, matahari yang agung dan klan surgawi, akan menyerang klan komodo saya?" Aura mengerikan keluar langsung dari tubuh Iwagura. Pajra Arhat bermata 8 wajahnya tampak jelek dan berkata, "Iwagura, meskipun klan komodo Anda kuat, namun kami alam Buddha, matahari yang agung dan klan surgawi tidak hanya untuk Anda intimidasi. Anda dapat bertanya kepada Saroye, siapa milik Anda dan beraninya membunuh Sinantian, murid guruku biksu suci yang agung yang baik, dan juga pemimpin kerajaan mayat di bawah komando klan surgawi kami yang datang ke sini, dan kami datang ke sini hanya untuk menyelidiki kebenarannya." Iwagura mengerutkan kening. Mengapa? Apakah ada hal seperti itu? Dia lalu menoleh ke arah Saroye. Nah, apakah yang mereka katakan yang sebenarnya? Ya ayah, itu benar. Sinantian telah melakukan banyak hal jahat di sini. Dia telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Aku dan kedua temanku tidak tahan lagi. Jadi aku membunuh pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian. Kemudian Pajra Arhat bermata 8 berkata dengan marah, hanya dengan kalimat ini, kamu langsung membantai Sinantian dan pemimpin kerajaan mayat. Apakah kamu dapat membunuh orang dimanapun untuk bersenang-senang di masa depan? Dengan kalimat ini, kami alam Buddha matahari yang agung dan klan surgawi sementara dapat mengabaikan putramu hari ini, akan tetapi kami harus menangkap Kaisar Iblis Darah, kata Pajra Arhat bermata 8. Setelah kata-kata itu jatuh, Pajra Arhat bermata 8, Meng Tianhui dan banyak penjaga penegak hukum di belakangnya mengambil langkah maju dan meledak dengan niat membunuh. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan dari Iwagura, bahkan jika mereka bergabung. Akan tetapi saat ini dia secara naluriah menyatukan alam Buddha matahari dan klan surgawi hanya demi wajah klan besar mereka. Jika tidak, jika berdasarkan beberapa kata-kata dari Iwagura, mereka akan langsung mundur dan akan menyebarkan berita. Lalu di manakah mereka akan menempatkan wajah alam Buddha matahari yang agung dan juga klan surgawi? Iwagura mengabaikan kata-kata Pajra Arhat bermata 8 dan yang lainnya, dan malah dia menoleh lalu menatap Saroye dengan curiga. Dia tahu betul sifat anaknya itu, sifat putranya, kapan dia menjadi begitu benar dan tiba-tiba menjadi adil. Klan komodonya terkenal di alam semesta, meskipun dia tidak berbuat baik atau jahat. Namun dia berbeda dari jenis kekuatan yang menganggap dirinya baik dan suka melakukan hal-hal tercela atas nama keadilan bagi surga. Orang baik, apalagi dirinya anakku. Anakku bukanlah orang suci. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba bertindak demi surga? Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang dari klan surgawi dan alam Buddha matahari yang agung.
dan mereka juga bekerja sama dengan penguasa kota kerajaan Yong dan juga seorang kaisar iblis darah yang tidak terlihat seperti orang baik. Iwagura sangat yakin pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Nah, tolong beritahu aku. Ayah, ini yang terjadi. Iwagura mengirimkan pesan terlebih lagi bagaimana dengan saudara laki-laki dan status penguasa kota Jinu dan kaisar iblis darah. Bagaimana dia bisa menjadi saudara dari putranya sendiri? Ketika Saroye mendengar kata-kata itu, dia terkejut dan ragu-ragu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi sebelum dirinya bisa mengatakan apapun, tiba-tiba sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang dalam kehampaan di kegelapan.